kangen sama Naif gitu loh. Ya. Terakhir kapan manggung sih? Terakhir manggung itu pas sebulan yang lalu teh. Kalau ini sekarang bulan Maret ya. Sebulan yang lalu Setahun yang lalu. Oh, makanya gua kaget. Ini bulan Maret kan? Ini Maret. Iya, ini Maret. Tanggal berapa sekarang? Maret tanggal 7. Tanggal 12 Maret deh kalau nggak salah terakhir manggung Naif. Waduh, itu kok belum protokol ya kayaknya. 12. Jadi itu terakhir, besokannya udah kita nggak bertemu sama sekali sampai sekarang. Empat-empatnya? Iya. Hah? Teleponan? Ya, Zoom. Oh iya? Nggak bertemu fisik dulu. Padahal kan orang ketemu-ketemuan masih gitu, Ya, cuman kan jaga ada jarak. yang emang dua yang emang sangat ini banget, protokoler banget gitu ya, nggak apa-apa juga. Kalau aku masih ke toko lah, dari rumah ke toko doang juga intinya. Berasa kayak pernah kena nggak? Kan orang kayak gue pernah kena deh, tapi gue nggak tahu gitu. Kayaknya sih enggak sih. Oh enggak? Moga-moga bukan sih. Iya, mudah-mudahan bukan. Tapi gimana? Enggak, belum. Mudah-mudahan enggak sih. Iya, mudah-mudahan enggak Iya. sih. Mudah-mudahan cuma flu biasa sih. Nah. Ya mungkin flu biasa kayak radang tenggorokan pernah berapa bulan yang lalu, cuma udah 3 hari gone gitu. Jadi setahun nggak ketemu. Yang paling kalian kangen apa? Bohong kalau saya pribadi gitu nggak kangen dengan vibes manggung itu, bohong banget. Tapi untungnya, bukan dalam arti untungnya, bukan jadi kayak penyesalan. Jadi saya tuh setiap manggung tuh itu feel the moment-nya full banget. Jadi saya sangat menikmati setiap manggung karena saya mikir gitu, tiap manggung itu adalah yang terakhir. Gitu. Kok bisa kepikiran begitu? Coba ya kayak tadi kita ngomong tentang sama orang tua, anggaplah kita tuh tiap berjumpa dengan seseorang itu adalah perjumpaan kita terakhir. Jadi saat itu kita merasa full kayak wah ini terakhir nih. Kamu doang yang punya perasaan kayak gitu atau empat-empatnya? Ya kalau aku sih menjalankan kayak gitu karena setiap momen kan pasti beda teh. Jadi setiap manggung itu momennya saya full merasakan senang karena gue ngerasa ini bisa jadi besok gue nggak manggung lagi atau Gila, gue merinding loh, asli. jadi kita cherish every moment karena anggaplah emang momen tuh nggak selamanya kan, momen kan exactly just gone like that gitu. Jadi kayak setahun sekarang nggak pernah manggung, kangen sih iya. Tapi untung kemarin-kemarin gue sudah maksimum. full setiap manggung, gue full merasakan momennya tuh nggak gue sia-siain gitu. Jadi gue nggak sia-siain manggung gitu aja rasa gue gitu. Jadi nggak pengen buru-buru cabut atau ya sangat menikmati sekali lah. Gitu. Sampai yang kalau ngocol-ngocol kepanjangan dimarahin sama siapa? Nggak boleh ngocol kepanjangan. Misalnya dulu iya. Tapi udah boleh lagi ya. Walau itu dulu zaman kuliah teh gitu. Aduh, nggak mau dibilang band apa? Nggak mau dibilang band lawak. Ya nggak apa-apa sih. Ya maksudnya senang lah. Intinya lo harus nggak boleh kehilangan momen tadi harus sama anak pun begitu kan. Misalnya sekarang kan kita dikasih momen untuk full sama keluarga. Bener. Ya udah bagus dong, anak gua nggak pada kuliah gitu. Iya kan anak gua udah pada kuliah tuh. Ya udah sekarang mereka di rumah ya udah malah ya tadinya kita cuma berdua nih gitu. Ya sekarang malah bertemu dengan mereka terus kan, ya enjoy that moment gitu. That's not gonna last forever. Iya benar. Apalagi anak udah pada gede-gede. Iya. Tuh umur segitu tuh harusnya main sama teman-teman kan. Lagi nongkrong mulu, lagi cabut-cabutan mulu. Zaman lu juga gitu dulu. Oh iya. Apalagi aku kan langsung kuliah jauh dari orang tua juga gitu. Ya it's the moment for enjoy every itu tuh nggak moment. latihan sama sekali, maksudnya balik lagi ke Naif, nggak latihan sama sekali, setahun tuh bener-bener los banget. Bahkan kita sudah sepakat untuk apa ya? Nggak bubar kan? Kalau bahasa ininya tuh bahasa Inggrisnya hiatus. Apa tuh? Hiatus. Jadi kita sepakat untuk jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, bubar juga dibilang bubar apa enggak. Ya bahasa vakum kayaknya kurang cocok. Pas gue lihat temanku bilang ini lebih cocok hiatus gitu. Hiatus ya udah, hiatus ya deh. Until the moment yang nggak tahu kita kapan juga gitu teh. Ya nggak apa-apa. Dan sekarang ya saya
tetap nggak bisa diem juga, lagi ngegodok buat album gue sendiri, gue bikin solo. Solo udah berapa album? Belum pernah. Tapi sekarang berarti ini lagi mau bikin. Oh, oke. Udah 7 lagu, tinggal take vokal gue. Sendiri main bandnya piano sendiri, gitar atau ada yang bantuin? Gue ngajak pemain piano, ada sama ya mungkin nanti ada cabutan pemain string atau apanya gitu. Ya tapi lagu udah beres sih. Teman-teman oke, maksudnya ya udah oke lu kalau mau solo gitu. Ya nggak ada larangan atau apa kayak gitu sih. Mereka juga karena emang kita nggak ya aktivitas sudah sekarang kan disuruh kembali ke masing-masing gitu. Jadi ya masing-masing mau apa silakan jalani. Sama sebenarnya sekarang kondisi yang terjadi ya kita sebenarnya harusnya saling bantu kayak zaman perang gitu. Punya apa? Saya punyanya ini, ya apa yang bisa gue kasih ke lo, apa yang take and give-nya deh, gitu. Sebenarnya kondisi sekarang tuh dilihatnya kemanusiaannya sih harusnya dilihat dari kayak gitu ya. Sama, sama yang gue lihat ya kondisi di pandemi ini yang gue rasakan sendiri. Wah, ini orang-orang yang aslinya kok pada true nature-nya dirinya kok pada kelihatan semua gitu dengan kondisi yang ditindas dengan kondisi environment malah keluar aslinya semua nih, ada yang lebih baik, ada yang malah kelihatan aslinya tidak baik juga gitu. Aku lihatnya gitu. Ada yang ngamuk-ngamuk juga gitu. Itu kan nature-nya dia keluar karena tekanan kondisi. Nah, lu bisa keluar asli lu yang baik, ya bagus banget berarti emang lu your nature is good. Kualitasnya udah kayak seperti itu gitu. Kualitas biasanya ya orang-orang grup musik kalau misalnya vokalisnya udah solo gitu kan. Ya kan biasanya tuh suka yang ya udah warning untuk pelan-pelan bubar, bener nggak? Kan ada contoh-contoh kayak gitu. Ya banyak, tapi banyak juga yang ternyata emang bandnya jalan, vokalisnya solo juga jalan juga banyak juga kondisinya banyak juga. Gitu. Tapi kalau aku kan emang jalaninya dari dulu dari dulu kalau mau juga dari dulu gue bikin sendiri gitu. Tapi gue lebih seneng memprioritaskan kalau berkarya bermusik, so far masih sama Naif gitu. Nah kalau kondisi ini yang tidak memungkinkan bersama Naif dulu, ya udah sendiri dulu. Gue masih pengen ada di kepala gue nih yang gue create nih. Mau tetap nggak mau pensiun gitu untuk berkaryanya, ya udah gue bikin aja deh, bikin karena gue nggak kenal kata pensiun buat di pribadi gue gitu. Musik mah nggak ada pensiunnya kali. Anything. Iya ya, desain nggak ada. Kalau gue ngelihatnya misalnya ke Stanley yang gue tonton, yang jadi jadi idola buat gila nih orang nggak ada pensiunnya. Sampai terakhir gue nonton Clint Eastwood 90 tahun atau masih sutradarain, masih main filmnya dia sendiri juga. What? Gue bilang, ya buat gue jadi role model buat gue. Oh iya, kalau lo pensiun yang dulu diam nggak ngapa-ngapain, mati. Itu pensiun kalau dari perusahaan kali ya. Misalnya maybe. Tapi when you pensiun nggak ngapa-ngapain dan lo menikmati hidup dengan pensiun di gunung tapi gitu, nggak bikin sesuatu, ya buat gue itu mati sih. Tinggal nunggu mati aja. Oke. Nah, sekarang kan ada 7 lagu ya, 7 lagu siap untuk satu album. Ya, bentukannya kayak Naif nggak atau genrenya kemana? Kalau aku kan kayak gimana? Wah, biar lebih simpelnya lagi daripada ngeband, mendingan gua gitaran sama piano aja deh, gitu. Jadi nggak terlalu ngeband banget lah. Gitu. Jadi musiknya mungkin akan lebih chill, lebih simple, nggak ngeband banget lah kayak gitu. Naif itu yang aku kling di kuping gua tuh yang Asai Geboy itu apa? Mobil balap. Iya itu. Single pertama kita itu. Oh iya. Jadi pas dengerin lagu itu tuh kebayang banget di kepala gua Asai Geboy ngebut di situ. Wah, lampu-lampu ibu kota malam hari jalanannya kosong itu di kepala kayak gitu. Kuliah angkatan berapa sih? Ih, jangan di sini atau nyebut angkatan mah. Ih, kan kalau lagu itu 98 baru rilisnya soalnya. Iya, udah gede lah. Ya. Aku udah gede. Nah, itu tuh kebayangnya kayak gitu. Padahal belum ada video klipnya kan waktu itu. Tapi langsung kebayang tuh kayak gitu. Lucu, lagu-lagunya lucu. Itu kamu semua? Itu bersama-sama bikin
Naif. Nah, maksudnya bikin bareng lagu lah, karena itu waktu itu dari record labelnya. Minta tambahan lagi dong lagu. Kita bikin di kamar, di kelas, di kampus. Ini nih bikin yuk tambahan nih buat demo, buat ngasih ke label gitu. Ya udah jadilah mobil balap itu. Inspirasinya mungkin kalau aku bikin tentang ini aja. Kalau waktu itu bilang mobil balap yuk. Aku waktu itu lagi demen kartun Speed Racer gitu. Oh ya, Ya udah temanya mobil balap, udah jadinya. lucu Jadinya lagunya. tentang Yang itu. itu yang lagu apa tuh yang mengapa Posesif. itu. Posesif. Iya. Gitu. Itu ngegambarin Itu siapa? album kedua. Kenapa? Ngegambarin siapa nggak? Bikin Sebenarnya itu kalau tuh. si yang bikin kan Pepeng sama Chandra keyboardis mantan Naif itu. Oh, apanya? Inspirasinya atau apanya? Iya. Menggambarkan siapa? Nggak Kan, tahu sih. kan Kalau orang kayaknya bikin sih, tuh kan pasti ada kayaknya sih itu bayangan. curhatan hati pembikinnya waktu itu sih Pepeng dan Chandra gitu. Ya nggak ke siapa sih, mungkin lebih Kenapa pakai foto model Video. model yang video klip yang itu? Waktu itu Kok larinya ceritanya ke situ gitu? ceritanya kita punya teman di kampus, ada namanya Platun. Itu dia warga negara Australia sebenarnya, tapi kuliah di IKJ gitu. Orang sana lah, tapi temenan main sama kita. Dia sempat syuting film atau apalah gitu. Gue ngeliat karyanya kayaknya boleh nih buat gue jadiin sutradara video klip nih gitu. Gue ajak aja dia, lo mau nggak bikin video klip Naif? Gue bilang gitu. Ya udah sini, gue dengerin dulu. Gue langsung ke kampus, gue dengerin. Gue yang approach ke dia lah, aku yang approach ke Platon itu. Nih, tiba-tiba dia malam nelpon, lu datang sekarang deh, gue punya ide gini-gini. Gue nongkrong di depan tim tuh di Taman Ismail Marzuki. Datang samperin si Platon. Idenya gini. Pakai Maria gini. Wah, gue nggak ngerti Ton, ide lo gue nggak nyampe soalnya, karena lagunya sebenarnya nggak menggambarkan itu, tapi waktu itu gue yang yaudah deh terserah lo Platon, karena lo kan punya persepsi sendiri terhadap lagu itu. Kita gitu. udah minta